Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Sidang jamaah Jumat yang Allah Subhanahu wa taala berkati dan rahmati. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, karena berkat rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala lah kita dapat bersama berkumpul di masjid ini guna menunaikan ibadah salat Jumat yang merupakan salah satu kewajiban kita selaku seorang muslim. Salawat serta salam sering kita ucapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Harapan kita semoga dengan kita bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam nantinya Nabi Muhammad memberikan syafaat yang tercurah-curah kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Melalui momentum yang singkat ini, khotib berwasiat kepada diri khotib pribadi khususnya, demikian juga kepada jamaah pada umumnya, untuk selalu meningkatkan kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baiknya bekal kita hidup di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat, adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan amal soleh yang kita lakukan di dunia ini. Sidang jamaah Jumat yang Allah Subhanahu wa taala berkati dan rahmati. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita? Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia? Hal itu menjadi pondasi awal bagi kita untuk bergerak. Kenapa kita melaksanakan hal-hal aktivitas, kegiatan di muka bumi ini? Yang pertama, jawaban pertama dapat kita temukan di dalam surah Al-Baqarah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Dan ingatlah ketika Tuhanmu, Rabbuka, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Sebagai khalifah, manusia bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan alam, menegakkan keadilan, dan menyebarkan kebaikan. Tugas ini memerlukan tuntunan dari Al-Quran dan dari hadis Nabi Muhammad SAW. Sebagai seorang pemimpin yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, maka Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita agar menjadi seorang yang bisa memakmurkan muka bumi ini dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tujuan yang mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di muka bumi ini, jawabannya adalah terdapat di dalam surah Az-Zariyat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke pertanyaan tadi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita? Apa tujuannya? Kenapa pada hari ini
Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan hidup di dunia ini, maka tujuan yang pertama adalah untuk memimpin di dunia ini, dan tujuan adalah untuk beribadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaulah tujuan hidup ini ibadah, lalu bagaimana dengan perkebunan? Lalu bagaimana dengan perdagangan? Lalu bagaimana dengan memakmurkan di dunia ini? Dan semuanya itu adalah ibadah. Bagaimana dengan pendidikan? Lalu bagaimana dengan perkantoran? Membesarkan anak-anak, menikah, dan semuanya itu lagi-lagi adalah ibadah. Dan ibadah tidak sebatas hanya cuman sholat. Ibadah tidak hanya sekedar puasa, zakat, haji. Itu ibadah mahdhah istilahnya. Tetapi ada aktivitas-aktivitas yang kita lakukan di muka bumi ini yang kelihatannya bukan ibadah, akan tetapi bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jamaah Jumat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berkati dan rahmati. Maka ada para ulama yang mengatakan bahwa ibadah itu terbagi menjadi 3 macam. Ada 3 bagian kata para ulama. Yang pertama yaitu ibadah badaniyah, yang artinya adalah ibadah badan. Ada seorang pedagang yang jujur dengan dagangannya, tidak curang, baik dagangannya dia katakan baik. Kalau seandainya dagangannya tidak baik, dia katakan itu tidak baik. Kemudian dia pergi dari rumahnya berangkat ke toko. Dia mengatakan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ketika di pasar dia melakukan jual beli, maka jual beli yang dia lakukan di pasar itu juga merupakan ibadah. Atau ada seorang kapten kapal yang berlayar, atau seorang nelayan yang turun ke laut. Dia niatkan untuk mencari nafkah yang halal untuk anak istrinya. Dia niatkan supaya hidupnya itu tidak meminta-minta. Dia niatkan juga supaya hidupnya tidak menyusahkan orang lain. Ketika dia bekerja memperoleh rezeki, dia niatkan pula kalau seandainya rezeki yang dia dapatkan berlebih, dia niatkan untuk berbagi kepada orang yang kurang beruntung dalam kehidupan ini. Maka orang yang seperti itu pun juga bernilai ibadah. Atau ada seorang karyawan, seorang pegawai yang mereka pergi dari rumah, kemudian berangkat ke kantornya. Dia niatkan untuk ibadah, maka hal itu juga bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang TNI, polisi, hakim dan jaksa yang bekerja untuk menjaga keamanan demi kemajuan negara Republik Indonesia, dia niatkan untuk keutuhan NKRI. Mereka itu juga merupakan nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu luas rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, limpahkan kepada kita, sehingga seluruh aktivitas yang kita lakukan itu semua merupakan nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kata para ulama, ada juga istilahnya ibadah maliyah, ibadah dengan menggunakan harta. Bagaimana cara kita beribadah menggunakan harta? Membangun masjid contohnya, membangun lembaga pendidikan, pondok pesantren, panti asuhan, lembaga pendidikan SDIT, atau lembaga yang lainnya, menyantun anak yatim, dan itulah harta yang sesungguhnya milik kita. Karena harta yang kita keluarkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pula akan kembali kepada kita semua. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam Al-Quran dijelaskan, ketika seorang muslim itu sudah meninggal, kemudian mereka menginginkan supaya Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan mereka kembali di dunia ini. Bahkan mereka menginginkan ketika mereka hidup, mereka ingin bersedekah dengan harta yang mereka peroleh di dunia ini. Sidang jamaah Jumat yang Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati, hal itu termaktub di dalam surah Al-Munafikun
Di dalam ayat yang ke-10, mereka mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa anfiqu mimma razaqnakum, dan belanjahkanlah sebagian harta yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kamu. Kemudian di akhir ayat itu dan selanjutnya di dalam ayat tersebut, di dalam surah tersebut, mereka menginginkan ketika mereka itu hidup, mereka ingin bersedekah atas harta yang mereka miliki selama di dunia ini. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah yang ketiga dijelaskan oleh para ulama, yaitu ibadah qalbiyah, yaitu ibadah hati. Seorang yang saat ini sedang sakit atau terbaring di ruang ICU, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakitnya. Ada pula seorang suami istri yang sudah menikah bertahun-tahun, belum dikaruniai seorang anak. Ada pula seorang yang diuji dengan kesusahannya, diuji dengan kesabarannya. Mereka itulah beribadah dengan qalbinya, dengan hatinya. Mereka beribadah dengan sifat yang ikhlas, beribadah dengan ridhonya. Dan hal itulah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang sempurna pahalanya tanpa batas. Artinya bahwa ketika kita beribadah dengan kesabaran kita, beribadah dengan ridho, kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, atas apa yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sabar merupakan salah satu ibadah yang kita laksanakan. Sidang jamaah Jumat yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Kalau ada di antara kita menginginkan sesuatu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan atas apa yang kita inginkan, maka kita diperintahkan untuk bersyukur. Kalaupun seandainya kita meminta sesuatu tetapi Allah Subhanahu wa taala belum mengabulkan, maka hal itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kita bersyukur, kata Allah, jika kalian bersyukur, la azidannakum, maka akan aku tambah nikmat tersebut. Wala in kafartum, jika kalian kufur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab aku itu amatlah pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kita inginkan tidak sesuai dengan yang kita harapkan, maka Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk bersabar. Sabar juga merupakan ibadah. Sabar juga adalah ibadah yang sangat istimewa, tanpa batas, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah orang yang beriman apabila mereka sukses, apabila mereka berhasil, apabila mereka berkuasa, mereka mengatakan hadza min fadli rabbi, ini adalah termasuk dari karunia Tuhanku. Liyabluwani, untuk mengujiku. Ashkur, apakah aku bersyukur? Am akfur, atau aku kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh sahabatnya. Kemudian para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, ayyun nas asyaddul bala?" Atau manusia yang bagaimana yang mereka itu diberikan ujian yang sangat berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan al-anbiya, para nabi, tsummal amsal fal amsal. Kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian semisalnya dan semisalnya lagi, seorang akan diuji dengan kondisi kekuatan iman yang dimilikinya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat iman seseorang, maka semakin kuat pula ujian yang menimpahnya. Semakin tinggi status sosial seseorang, maka semakin berat pula ujian yang akan diperolehnya.
Menjadi orang miskin ujian, tapi menjadi orang kaya juga merupakan ujian yang berat. Menjadi orang yang tidak terkenal ujian, akan tetapi menjadi orang yang terkenal ujian juga. Salah sedikit saja langsung viral, dihujat oleh orang-orang yang mengetahui kesalahannya. Tidak punya jabatan, ujian. Akan tetapi memperoleh jabatan juga merupakan ujian yang jauh lebih dahsyat. Fenomenanya seperti apa? Banyak orang yang lulus ketika mereka miskin atau tidak memiliki kekayaan. Akan tetapi ada juga orang yang tidak lulus ketika mereka diberikan kekuasaan, diberikan harta, atau diberikan pangkat dan jabatan. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, paling tidak kata para ulama, ada 3 hal yang menjadi pondasi kita. Ada ibadah yang kita kerjakan, yaitu ibadah badaniyah. Yang kedua, yaitu adalah ibadah maliyah, ibadah dengan harta. Dan ada pula ibadah dengan qalbiyah, ibadah dengan hati kita. Dan salah satu ibadah yang berat yang dikatakan oleh ulama tasawuf kita adalah ibadah qalbiyah. Kita harus merasa syukur, kita harus merasa qanaah, kita harus merasa cukup tentang apa karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dan limpahkan kepada kita semua. Semoga dengan apa yang saya sampaikan tadi menjadi pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Aqulu qauli hadza astaghfirullahi wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya Allah. Waj'alna lil muttaqina imama ya Rahman waj'alna lil muttaqina imama ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yazidkum washkuruhu 'ala ni'matihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yuzidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.